Buana Surabaya akan menampilkan video pembelajaran tentang peluang dengan saya sendiri, Rizky Yuliana, nomor NIM 19550070. Saya Tantri Puspita Dewi, nomor NIM 19550051. Selamat datang di pembelajaran Peluang. Materi dalam peluang dibagi menjadi 5. Materi pertama, kaidah pencacahan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, aturan perkalian. Kedua, notasi faktorial. Materi kedua, permutasi. Yang pertama, permutasi dan unsur yang berbeda. Kedua, permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Yang ketiga, permutasi siklus melingkar. Bab ketiga menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Yang A. Pengertian tentang percobaan, ruang sampel, kejadian, dan titik sampel. Yang B. Peluang suatu kejadian. C. Peluang komplement suatu kejadian. D. Frekuensi harapan. E. Peluang kejadian majemuk. Di awal tadi, kami sudah menjelaskan materi yang akan dibahas, yaitu peluang atau pas muncul. Ada yang tahu peluang itu apa? Pertama kali peluang diajarkan yaitu waktu menginjak SMP kelas 9. Saya akan menjelaskan pengertian tentang peluang itu adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Di bab ini akan dijelaskan dua materi, yaitu aturan perkalian dan notasi faktorial. Berikut ini akan saya jelaskan bab pertama yang ada di depan tadi, yaitu aturan perkalian. Aturan perkalian sama seperti mengkalikan bilangan yang biasanya kita temui. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. 1. Di dalam suatu organisasi ada 10 kandidat yang akan menyalonkan menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak peluang untuk memilih ketiga bagian? Langsung saja kita jawab. N-nya sama dengan 10 ya. Kita umpamakan 3 kotak karena ada penjelasan tentang 3 bagian. Pertama K, S, dan B. Langsung saja kita tulis rumusnya. Yang K itu N, yang S itu N dikurangi 1, yang B N dikurangi 2, dan seterusnya. Kita masukkan nominalnya, pertama 10, yang kedua 9, yang ketiga 8. Kita kalikan, hasilnya 720. Yang kedua yaitu notasi faktorial, yang biasanya dilambangkan dengan tanda seru atau N faktorial. Sama dengan rumusnya ya, N dikali dalam kurung N kurangi 1 dikali dalam kurung N kurangi 2 dikali N kurangi 3, dan seterusnya sampai nanti hasilnya 1 dikalikan 1. Langsung ke soalnya, tentukan nilai dari 7 faktorial.
Langsung kita masukkan seperti yang ada di cara di atas. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kita jumlahkan hasilnya 5040. Selanjutnya yaitu permutasi. Susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang berbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Bagi menjadi 4. 1. Permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. 2. Permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Yang ketiga, permutasi siklis. Yang keempat, permutasi berulang dari n unsur, tipe permutasi terdiri dari k unsur. Untuk A, permutasi dari n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Kita tulis rumusnya, yaitu NPN sama dengan n faktorial. Itu adalah rumusnya. Langsung masuk ke contoh soalnya. Banyaknya cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, kita cari jawab, n-nya sama dengan 5. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. P5 sama dengan 5 faktorial. Ya, sama seperti yang contoh sebelumnya tadi ya, hasilnya 120 cara. Yang selanjutnya B, permutasi n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen, r kurang dari sama dengan n. Rumusnya yaitu P NR sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung n dikurangi r faktorial. Contoh soalnya, di dalam suatu organisasi ada 10 kandidat yang akan menyalonkan menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak peluang cara menentukan? Langsung saja kita jawab, banyaknya orang 10 ya. Banyaknya pilihan 3, yaitu ketua,
sekretaris, dan bendahara. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. P 10 dan 3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 7 faktorial. Kita di atasnya tambah 7 faktorial, karena 7 faktorial sama 7 faktorial sama, bisa coret. Jadi 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 jarak. Yang selanjutnya yaitu permutasi siklis menggunakan rumus N P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Kita masukkan ke contoh soalnya. Diketahui ketua, sekretaris, dan bendahara jawab. Ini seharusnya N sama dengan 4 ya, karena itu ketua, sekretaris, bendahara, dan sekbid. Jadinya 4P siklis sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan hasilnya 3 faktorial, dan dikalikan hasilnya menjadikan 6. Yang kedua yaitu permutasi berulang. Rumusnya Pn sama dengan NK. Contoh soalnya langsung. Banyaknya susunan dua angka dari bilangan 1, 2, 3, 4 adalah itu 2 sebagai K dan 1, 2, 3, 4 sebagai N. K itu yang ditanya dan N itu jumlah keseluruhan. Hasilnya selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan bayangan anggota ruang sampel kejadian tersebut. Ini pembahasannya akan dibahas selanjutnya. Percobaan adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Titik sampel, anggota-anggota dan ruang sampel atau ruang contoh yang dilambangkan dengan NS. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ini satu materinya ya. A. Peluang suatu kejadian. Di sini kita masukkan rumusnya. PA sama dengan NA dibagi NS. Contoh soalnya saja langsung, biar kalian bisa mengerti juga bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Pada pelemparan 3 buah uang logam, sekaligus tentukan peluang muncul satu gambar dan 2 angka. Kita jawab. Diumpamakan saja A itu untuk angka.
G itu untuk gambar. Kan ini pelemparan 3 buah uang logam, jadi kita akarkan menjadi 3. Terus kita sebutkan AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ini disebut dengan S, sampel. Yang ditanyakan kan 1 gambar dan 2 angka. Jadi GAA. Terus kita cari, ada 3. Kita lihat ada 3. Terus langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu PA sama dengan NA per NS dibagi ya, sama dengan 3/8. Jadi jawabannya 3/8. Sekarang lanjut ke frekuensi harapan, atau bisa disebut dengan EVA. Kita masukkan rumusnya, EVA sama dengan PA dikali N. Kita langsung masuk ke soalnya supaya bisa dipahami. Dalam pelemparan 2 dadu, yang dilakukan sebanyak 30 kali, maka peluang muncul angka 2 adalah kita jawab 1 dadu ada 6 angka. 2 dadu ada 12 angka. Banyak percobaannya 30. Langsung masukkan ke dalam bentuk rumusnya. Ini dilambangkan dengan PA dan ini N. Kita masukkan 2/12. Kenapa kok 2? Karena yang ditanya itu 2. Berapa angka 2 yang muncul ya? Kali 30. Sama dengan 2/12 nya kita kecilkan dulu menjadi 1/6. Sama dengan 5 kali. Kita langsung yang pertama, tidak saling lepas. Kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya. Dan langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika diambil 1 kartu secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau bilangan ganjil adalah langsung saja dijawab. Tulis bilangannya terlebih dahulu. Terus N prima sama dengan ada 4. 1, 3, 5, 7, dan 9.
7 sampai 7 ya. Terus n bilangan ganjil ada 5, 1, 3, 5, 7, 9. NS nya 10. Masukkan ke rumusnya. Ini yang atas sebagai A, bawah B. Langsung kita hitung saja. Yang B, kejadian saling lepas. Menggunakan rumus ini ya. Langsung masuk ke soalnya. Diketahui satu set kartu bridge jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah. Langsung jawab. N as sama dengan 4 karena ada 4 kartu, yaitu waru, hati, wacek, dan keriting. Terus N king nya juga sama 4 ya. NS nya ada 52 kartu. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Kejadian bebas. Ini rumusnya. Langsung masuk ke contoh soalnya. Pada percobaan melempar 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama, angka ganjil prima, pada dadu kedua. Langsung dijawab. A sama dengan mata dadu genap. 2, 4, 6. Yang ke B, mata dadu ganjil prima. Yaitu 3 dan 5. Salah itu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang di atas itu berarti kesalahan karena dadu itu hanya sampai 6. Kita masukkan ke rumusnya. Yang D, kejadian bersyarat. Kita masukkan ke rumusnya. Sama seperti yang ada di atas tadi ya, hampir sama. Dapat sebuah kotak yang berisi 5 bola merah serta 4 bola hijau di dalamnya.
Jika dua buah bola diambil satu persatu tanpa adanya pengembalian, tentukan peluang bola yang terambil merupakan bola merah pada pengambilan pertama serta bola hijau pada pengambilan kedua.